Sahabatku, berbagai penelitian telah membuktikan bahaya dari merokok sebagai salah satu penyebab utama kematian pada dekade ini. Rokok sebagai penyebab meningkatnya resiko penyakit jantung, kanker, gangguan kehamilan, impotensi, gangguan pernafasan, ternyata tidak menyurutkan semangat para perokok untuk terus ngebul menghisap rokok tanpa memperhatikan efek negatif bagi kesehatan mereka. Bahkan fakta di lapangan, makin hari justru semakin banyak orang merokok, tak terkecuali anak-anak di bawah umur. Banyak orang mati-matian membela rokok yang mereka hisap. Rokok telah berhasil membuat mereka menjadi kecanduan sehingga mengalahkan segalanya. Candu rokok telah meracuni otak mereka sehingga segala daya upaya dilakukan agar mereka tetap dapat merokok. Bahkan mereka tak segan-segan melontarkan alasan yang tidak masuk akal ketika mereka diminta berhenti merokok. Seperti, merokok mati, gak merokok juga mati. Jadi menurut mereka mending merokok sampai mati. Kemudian mereka membandingkan dengan kakek mereka, para perokok sesumbar, bahwa banyak perokok sampai umur 90 tahun tapi masih tetap sehat. Dan alasan lainnya, kalau rokok nggak ada, petani tembakau bisa jadi miskin. Buruh pabrik rokok juga dapat di PHK. Kalau rokok nggak ada, petani tembakau bisa jadi miskin. Buruh pabrik rokok juga dapat di PHK. Bahkan sering juga kita mendengar para perokok itu mengatakan negara akan rugi jika pabrik rokok ditutup karena cukai dari rokok cukup besar. Dan ada lagi yang berkata, saya merokok tapi saya nggak mandul, tetap bisa punya anak. Kehidupan seksual saya juga baik-baik aja dan jauh dari impotensi. Alasan-alasan tersebut bisa dibilang konyol dan tak masuk akal. Semua orang tahu bahwasanya merokok tidak baik buat kesehatan. Akan tetapi, perokok bersikukuh hal tersebut tidak menimbulkan dampak negatif bagi mereka. Akhir kata, saya sama sekali tidak ada niat untuk menggurui, hanya ingin berbagi karena saya peduli akan kesehatan Anda. Saya juga tidak melarang Anda merokok, saya hanya mengajak Anda untuk berhenti merokok demi kesehatan dan orang-orang yang mencintai Anda. Sahabatku, inilah tanda cinta dari kami yang kami persembahkan untuk Anda. Merokok, ketahuilah bahwasanya Islam itu mengajari kebaikan. Semua hal yang membahayakan hukumnya adalah haram kalau dikonsumsi. Apapun membahayakan, haram. Segala sesuatu. Apakah itu makanan, ada roti yang sudah terbukti kalau itu menyebabkan penyakit, kalau kita memaksa untuk makan adalah haram. Membahayakan menurut siapa? Ini yang harus kita ketahui, tidak seenaknya. Kiai pun tidak laku di sini kalau urusan kesehatan. Kiai gak laku. Kiai bukan seorang medis, bukan seorang dokter yang tahu ini bahaya atau tidak. Tanyakan kepada ahlinya. Sama urusan keamanan di sebuah tempat, apakah itu namanya hutan, belantara atau apa. Kiai gak ngerti kalau di hutan itu ada harimaunya dan sebagainya. Tapi orang penjaga hutannya sudah berkata, awas jangan masuk, ada harimau ganas. Yang bicara adalah perhutani yang menjaga hutan. Percaya atau tidak? Kalau kita masuk haram, namanya bunuh diri, sudah dikasih tahu. Tapi kalau yang ngomong Ustadz dari mana tahu? Ya kira-kira aja. Oh, nggak bisa dipercaya ini. Tanyakan ahlinya, orang perhutani sana tuh. Ahlinya. Jadi kalau ada sangkut pautnya dengan kesehatan juga bukan Ustadz yang ngomong. Makanya kalau ada Ustadz berfatwa, ada sangkut pautnya dengan kesehatan, maka harus berkomunikasi dengan dokter. Tanyakan kepada dokter, es jenis ini membahayakan atau tidak? Kalau dokter semuanya sepakat ini membahayakan, maka langsung keluar fatwanya Ustadz. Berdasarkan perkataan dokter yang dia adalah ahlinya, maka ini makanan membahayakan, maka fatwa haram. Fatwanya dokter. Berdasarkan
keterangan perhutani bahasanya banyak harimau beranak dan pada ganas-ganas, maka dilarang masyarakat untuk masuk di situ. Ulama fatwa haram kau ke sana. Karena apa? Fatwa aja berdasarkan kepada ahlinya. Nah, ini berkenaan dengan rokok yang ditulis di situ, kita perlu bertanya. Tanyakan kepada dokter, itu bohongan atau beneran ancaman kayak begitu yang gede-gede gitu. Kita perlu bertanya. Dan kita perlu jujur, jangan nuruti hawa nafsu karena saya candu atau saya punya pabrik rokok dan sebagainya. Kita bicara halal haram, kita kembalikan. Siapa yang ngomong seperti itu? Apakah kiai yang nempelin begitu? Bukan kiai juga. Yang nempelin adalah yang punya rokok tambahan. Loh, kenapa kok kamu tempelin, wong kamu jualan kok ngancem saya? Kata dia, wong saya ancam juga mau kok. Mestinya secara akal kalau memang tidak ada apa-apanya, itu tidak perlu diancam begitu. Biar tambah senang mungkin akan dirubah. Yang merokok akan semakin sehat awet muda, begitu. Karena biar laku, kan begitu. Ternyata ditulis membuat begini-begini, rokok membunuhmu, dan seterusnya. Dan mohon ya, kita perlu membangun keinsyafan. Wahai semua yang merokok, kalau ternyata Anda masih ada kecanduan, khawatir benar-benar ini sesuatu yang dilarang, sekarang tinggal minta kepada Allah, jauhkan saya dari merokok dengan kasih sayang-Mu. Karena yang ngomong itu dokter. Biarpun dokter yang merokok sendiri ngomong, bener enggak dokter kalau kalimat itu membahayakan? Iya. Kalau rokok itu bahaya? Iya, sebetulnya iya. Lah kok ngerokok? Senyum. Karena ada candunya, ada apa? Ada kecanduannya, itu yang menjadikan orang susah untuk meninggalkannya. Baik, kita bicara tentang rokok, kembalikan kepada ahlinya, para dokter. Dokter mengatakan membahayakan semuanya, dan bahaya yang sesungguhnya. Rokok membunuhmu. Rokok membunuh maknanya membahayakan. Masa ada bualan, orang jualan kok bualan? Ada orang jual es, awas jangan beli es ini, berbahaya, kau akan mati muda. Nggak ada orang ngomong begitu jualan. Ya bodoh dia jualan bawa ancaman begitu. Apakah itu yang punya pabrik rokok itu bodoh sampai nempelin begitu? Mereka sangat pintar dalam urusan berbisnisnya. Berarti itu bukan dari nol, itu pasti dari kebenaran. Kebenaran para dokter, sehingga rokok kalau tidak ada ancamannya itu nggak boleh jual. Nah, jadi ya sudah, artinya di dalam rokok sendiri ada racun. Mohon diinsyafi yang demikian ini. Tidak, bukan saya loh yang ngomong tulisan yang ada di rokok tersebut. Jadi saya bukan dokter, saya nggak ngerti ilmu kedokteran. Saya juga tidak pernah nasi lauknya pakai rokok, tidak pernah, alhamdulillah sampai hari ini. Jadi mohon maaf, ini harus dicermati dengan kesadaran bahasanya ini omongan bukan suatu yang salah. Karena yang ngomong ahlinya yaitu kedokteran. Baru setelah itu, karena dokter ngomong begitu, kita ya berusahalah. Kalau Anda termasuk perokok yang ada di tempat ini, cukup begini saja. Kalau Anda paling nggak mau doa untuk diri sendiri, doanya begini, ya Allah semoga anak keturunanku nggak merokok semuanya, dan mbah-mbahnya juga nggak ngerokok. Nggak merokok, doanya untuk yang lain saja deh. Coba jujur hati kecil para bapak ibu semuanya. Ibu yang ngerokok, bapak yang merokok. Pengen nggak anaknya jadi perokok berat? Tidak. Sebenarnya itu kejujuran yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Jadi mohon maaf para perokok yang mendengar suara ini dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan baca Fatihah khusus. Fatihah khusus demi cinta kami kepada para perokok. Fatihahnya yang pertama, Fatihah khusus diniatkan yang pertama, semoga dengan obrolan kami saat ini tidak marah. Satu, biar tidak marah dulu. Kemudian semoga Allah menggantikan kesenangannya adalah yang halal dan sehat, yang bersih, bukan rokok. Dan semoga Allah menjadikan dia semakin tidak senang sama rokok. Dan semoga dimudahkan makan segala macam, gak jadi penyakit ya. Makan buah enak, makan nasi enak, makan daging enak, semuanya enak. Pokoknya yang halal-halal enak, tapi menjadi benci tidak senang rokok. Amin. Al-Fatihah.